Shalom, selamat datang di channel GSKI Fluid. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum mensubscribe channel ini, subscribe-lah dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu dapat mendapat informasi apabila ada konten baru kami yang pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, alangkah indahnya jika dalam ibadah ini kita ikuti dengan sikap hati yang baik, sikap hati yang tulus, sebagaimana kita ada di dalam gedung gereja. Dan mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu dan beribadah di minggu ini. Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni ketidakpatutan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Bapa, urapilah semua pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, supaya apa yang mereka berikan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa, sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu dan menyukakan hati-Mu. Kami mengucap syukur dan kami mau mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Rumah Bapa yang senang menjadi tujuan akhir kehidupan kita, amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Bersama-sama katakan, ke rumah Bapa yang senang, di mana tiada lagi perang, dan tiada susah dan celah. Ke sana aku rindulah, ke rumah Bapa yang senang, di mana tiada lagi perang.
pernah meninggalkan setiap kita. Dia akan berikan kuat bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan sabar dalam susah sukamu, sabar. Tuhan ada. Amin. Beri kuat padamu, Tuhan ada sertamu, Tuhan beri kuat padamu, sebab Dia, sebab Tuhanlah beri kuat padamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Kristus, harapanku satu-satunya. Engkaulah kuat bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan, Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi. Semua dosaku diberi
tebus dalam darahnya. Shalom, selamat pagi Jemaat GSKI Pluit. Senang jumpa saudara untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mengalami dan menemukan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak beri bagi kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran. Biarlah Bapak berbicara buat kami anak-anak-Mu. Dengan cara Tuhan sendiri, kami siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Dan kami buka hati pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengerti dan menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih besar dan lebih mulia yang dapat kita raih selain kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan sampai hidup kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita makin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, hidup kita pasti dapat dinikmati oleh Tuhan, dan kita juga akan jadi berkat bagi sesama, serta apapun yang telah kita lakukan akan dikenang, sehingga hidup kita akan terus-menerus menjadi inspirasi untuk diikuti oleh banyak orang. Dan ketika waktu hidup kita berakhir di dunia ini, kita pasti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Betapa luar biasanya kehidupan seperti ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kekristenan yang kita jalani sesungguhnya adalah sebuah perjuangan untuk mengubah cara kita berpikir sampai kita bisa mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Karena hanya orang-orang yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan yang dapat disebut sebagai orang-orang yang mengalami dan menemukan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Jika seseorang tidak berubah hidupnya, dia bukanlah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang yang mengalami dan menemukan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun Tuhan tidak pernah kita lihat, tetapi melalui pengalaman berjalan bersama Tuhan, seharusnya kita memiliki kesaksian di dalam batin betapa agung dan mulianya Tuhan itu. Inilah yang membuat kita bisa makin menghormati Dia, dan kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Jadi orang yang memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan takut menghadapi apapun, saudara, kecuali satu yang dia takuti, yaitu dia takut untuk menyakiti hati Tuhan dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berjuang dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk menemukan dan mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Baik melalui doa pribadi yang kita naikkan, kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, serta melalui setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami atau yang terjadi di sekitar kita. Meskipun kadangkala berjam-jam kita berdoa, bahkan berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Waktu kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak meresponi doa kita. Seolah-olah kita berbicara kepada angin. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang berputar-putar hanya di dalam ruangan doa kita. Tapi kalau kita bertekun mencari Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti akan memberikan dirinya untuk kita temui di dalam jam-jam doa tersebut. Demikian juga meskipun waktu kita belajar kebenaran, tekun untuk belajar kebenaran, kadangkala kita tidak mengerti apa yang kita pelajari atau yang kita terima. Tetapi dengar baik, ketika kita tetap terus bertekun belajar kebenaran, maka suatu titik tertentu pasti Tuhan akan menyatakan dirinya
melalui kebenaran demi kebenaran yang kita pelajari dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jadi kita bisa melihat Tuhan, kita bisa menemukan Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi maupun yang kita alami. Persoalannya adalah apakah kita mau berusaha untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk menemukan Tuhan secara pribadi atau tidak. Oleh karena itu fokus hidup kita sangat menentukan apakah kita bisa mengalami dan menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi yang sangat gampang untuk kita bisa pahami dan kita mengerti. Yaitu apa yang kita cari itu yang akan kita lihat. Kalau kita tidak mencari maka kita tidak mungkin bisa melihatnya. Jadi kalau kita berusaha mencari mungkin kendaraan Toyota Innova misalnya. Maka sejak kita keluar dari rumah kita akan bisa melihat ada banyak kendaraan Toyota Innova yang bervariasi, bahkan lebih detail kita bisa melihatnya. Kenapa? Karena kita mencarinya. Tapi kalau kita tidak mencarinya, kita tidak melihatnya, saudaraku. Oleh karena itu, hari-hari ini pertanyaannya adalah, apa yang kita cari dan kita lihat? Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, saudara. Oleh karena itu, kalau tidak sungguh-sungguh bertekun mencari Tuhan, maka kita juga tidak mungkin bisa menemukan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita bertekun mencari Tuhan terus-menerus, maka dengan berjalannya waktu, kita akan memiliki kesaksian di dalam batin bahwa Tuhan menyertai, menuntun, dan mengarahkan hidup kita supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena maksud Tuhan menyertai, menuntun, sehingga kita bisa mengalami dan menemukan Tuhan, tujuannya cuma satu, yaitu mengubah hidup kita sehingga kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus memastikan di dalam perjalanan hidup ini, kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kita memiliki kehidupan yang makin berkenan kepada Tuhan. Seperti perjuangan Paulus yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Aku berusaha, baik aku diam di dalam tubuh ini, maupun diam di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Mari perhatikan kata berkenan. Berkenan kepadanya khususnya. Artinya adalah diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya harus berjuang untuk mencari wajah Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Karena hanya ketika kita mencari Tuhan sampai menemukan wajahnya, maka perlahan tapi pasti dengan berjalannya waktu, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka orang akan merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan hidup kita. Karena ada kekuatan ilahi yang terpancar melalui hidup kita. Di mana kekuatan ilahi itu terpancar akibat dari persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, maka kita harus menemukan Tuhan yang kita percayai sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Hampir semua orang percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalau kita hidup di negara seperti negara kita yang berketuhanan, saudaraku. Bahkan banyak orang percaya bahwa Tuhan itu hidup dan maha hadir. Tetapi masalahnya, saudara, tidak banyak orang yang benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan yang dijalaninya. Tidak banyak orang yang bisa menemukan Tuhan dan bisa mengalami Tuhan
secara real dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau kita mau menemukan Tuhan, maka seperti yang saya katakan di depan, kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Artinya, hanya Tuhan yang kita ingini melebihi apapun dan siapapun. Bahkan melebihi keinginan kita untuk mengalami penyelesaian atas masalah-masalah hidup yang kita alami. Meskipun kita juga harus jujur berkata bahwa masalah-masalah hidup yang kita alami itu seringkali bisa mempengaruhi hidup kita. Tetapi saudara, kita tidak boleh sampai tenggelam dengan masalah-masalah hidup tersebut sampai kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai, yang menuntun, yang memberi kekuatan, bahkan menghibur kita di saat-saat masa sukar kita. Masalahnya banyak orang puas dengan keadaan rohaninya saat ini. Baik dengan pengetahuan teologi yang dia miliki, maupun dengan posisi dalam pelayanan yang telah dia miliki. Padahal, kalau mau jujur, orang-orang seperti ini tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Hal itu terbukti karena tidak ada keagungan di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang memancar di dalam dirinya sehingga orang mengagumi pribadinya dan melihat ada Tuhan di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah berubah. Padahal sekali lagi saya katakan di depan, seharusnya kalau orang menemukan Tuhan, maka hidupnya harus berubah menjadi seperti Tuhan yang ia temui. Karena kedekatan itu membuat kita menjadi sama, saudara. Jika seseorang mengaku dekat dengan Tuhan, seharusnya ia memiliki sifat-sifat ilahi yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Dia memancarkan keagungan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan kalau orang mengaku ia dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, tapi ia tidak memancarkan sifat-sifat ilahi dalam dirinya, sebenarnya ia hanya mengalami Tuhan yang semu, Tuhan yang hanya ada di dalam fantasi hidupnya, saudara. Mari kita perhatikan kalau suami istri sudah menikah 30, 40, 50 tahun, maka memiliki sifat yang sama. Bahkan seringkali kita mendengar wajahnya sama, saudara. Kenapa? Karena kedekatan itu menjadikan kita sama. Hari ini menjadi pertanyaan bagi kita, kita dekat dengan siapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, dalam apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Sehingga pada akhirnya hidup kita berubah menjadi seperti yang dimiliki oleh pribadi Tuhan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu mengenakan tubuh daging sama seperti mengenakan tubuh daging seperti kita. Jadi agar kita bisa menemukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mengalami Tuhan, maka hidup ini harus terus-menerus diisi dengan kebenaran. Di mana kebenaran demi kebenaran yang kita terima menjadi tuntunan bagi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana melalui hubungan dengan Tuhan yang terbangun tersebut, inilah yang akan mengubah hidup kita. Dalam hubungan yang terbangun tersebut, dengan berjalan waktu, hidup kita pasti akan berubah. Di dalam Alkitab kita melihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Jadi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab saudara tersebut dan berjuang untuk mengaplikasikan pengalaman-pengalaman mereka berjalan bersama dengan Tuhan dalam konteks hidup yang kita hidupi hari ini. Karena Tuhan yang sama yang pernah menuntun tokoh-tokoh Alkitab tersebut, juga Tuhan yang akan menuntun kita kalau kita berjuang seperti
perjuangan yang dijalani oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Sebagaimana pengalaman Abraham ketika ia mentaati perintah Allah, bahkan ketika ia harus menyerahkan anaknya yang tunggal yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh sendiri di masa tuanya, tetapi ia menyerahkan seluruh pengharapannya, anak satu-satunya yang dimiliki di masa tuanya, dia serahkan. Seharusnya kita juga belajar dari bagaimana Abraham bisa berani menyerahkan apapun yang dimilikinya. Bukan cuma harta, tapi bahkan anaknya yang tunggal yang dimiliki pada masa tuanya yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh sendiri. Demikian juga kita bisa belajar dari seorang Yusuf yang diperlakukan tidak adil baik oleh kakak-kakaknya yang seharusnya melindungi dia. Dan dia juga harus difitnah, mengalami fitnah oleh istri tuannya sendiri, saudara. Kita juga bisa melihat pengalaman Maria yang memberikan dirinya untuk mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Mesias yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Padahal pada waktu itu secara nalar tidak mungkin seseorang wanita bisa hamil tanpa bersuami lebih dahulu. Dan sebagaimana kita ketahui, orang yang hamil di luar nikah pada waktu itu akan mengalami resiko, yaitu dihukum mati dengan dirajam, saudara. Kalau kita melanjutkan pengalaman hidup tokoh perjanjian baru yang lain, yaitu Paulus, yang begitu sangat radikal melayani Tuhan. Ia tidak memperdulikan sedikit pun nyawanya, saudaraku. Dan ada banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita renungkan perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan dan kita aplikasikan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan juga bisa kita alami dalam konteks hidup yang kita jalani hari ini. Dalam konteks hidup yang kita jalani hari ini. Kalau sampai Alkitab berkata, agar kita merenungkan firman itu siang dan malam, hal itu berarti kita harus memikirkan isi Alkitab setiap saat. Karena Tuhan pasti berbicara kepada kita melalui setiap peristiwa hidup yang kita alami, maupun setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Inilah sesungguhnya kehidupan yang harus kita jalani. Di mana kehidupan seperti ini adalah sebuah kehidupan yang tidak terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan seperti ini sudah kita jalani lebih dahulu, sementara kita masih menjalani hidup di dunia ini. Mengatakan dan mengajarkan hal ini mudah, tetapi jujur sulit untuk dipraktekkan. Tapi ini layak untuk dipraktekkan, saudara. Ini layak untuk dipraktekkan. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita menemukan bahwa penulis Alkitab sebenarnya tidak pernah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka tidak berusaha untuk berbicara, saudara-saudara dengar baik, Allah itu ada, tidak. Kenapa mereka tidak berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada? Karena mereka mengalami Tuhan secara real dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak perlu membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena bagi mereka eksistensi Allah itu bukan hal yang aneh dan luar biasa, tapi hal yang biasa dalam kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Kita juga harus memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, sama seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman yang tertulis di dalam Alkitab atau para penulis yang menulis Alkitab. Jadi pengalaman berjalan bersama Tuhan itu bisa dialami oleh setiap orang percaya. Bukan hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja, seperti pendeta, pelayan, jemaat, tetapi oleh semua orang percaya. Oleh karena itu, saudara sekalian, apapun profesi kita, hidup yang kita jalani ini adalah usaha untuk memiliki
pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah dunia yang semakin fasik. Kalau kita mau jujur berkata, sebenarnya banyak orang tidak peduli ada Tuhan. Mereka hanya menunjukkan mereka peduli ada Tuhan hanya saat-saat tertentu. Seperti saat ketika ada di dalam ruang ibadah dan seterusnya, saudaraku. Jika kita tidak memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka cepat atau lambat kita pasti akan hanyut di dalam pola hidup yang fasik tersebut. Memang banyak orang melakukan kewajiban agamanya seperti rajin beribadah dan seterusnya. Tetapi gaya hidup yang mereka jalani sehari-hari sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Makanya kita jumpai orang-orang yang cenderung menjalani hidup dengan sesuka hatinya sendiri tanpa merasa bersalah. Tapi kalau kita memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu mulai mempersoalkan setiap apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu apakah membuat Tuhan nyaman atau tidak, saudara. Semakin kita membiasakan menjalani hidup seperti ini, maka semakin kita memiliki kepekaan akan perasaan Tuhan. Dan kita tidak mudah menyakiti hati Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita pikirkan. Karena kita belajar untuk melihat sebelum Tuhan melihat diri kita, kita belajar melihat, mengkoreksi diri kita lebih dahulu. Ada satu lagu yang sangat bagus, yang mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, sebenarnya kita seharusnya kita menunjukkan rasa hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Seharusnya Bapak Ibu, kekristenan yang sejati adalah berusaha dan berjuang untuk melakukan kehendak Bapa dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada.
Inilah orang-orang yang layak disebut sebagai Kristen. Jadi Kristen bukan cuma sekedar ketika kita rajin beribadah dalam gereja. Bukan karena nama kita memiliki nama Kristen. Tapi Kristen melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus Putra Tunggal Bapa melakukan kehendak Bapanya di sorga. Jadi kalau kita memanggil Tuhan semesta alam, Allah Yahweh semesta alam dengan sebutan Bapa, maka seharusnya sebagai anak kita harus berusaha dan berjuang untuk melakukan apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Mari kita lihat bersama, saudara, ketika Yusuf digoda oleh istri Tuan Potifar, ia berkata, perkataan ini yang menjadi bahan perenungan kita, bahwa sebenarnya kita harus memiliki pengalaman dan menemukan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Di mana dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan. Memang tidak disebutkan bagaimana ia memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi melalui pernyataan Yusuf tersebut menunjukkan bahwa ia punya pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan. Ia mengalami dan menemukan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Baik hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baik hal-hal yang penuh dengan penderitaan maupun hal-hal yang tidak mengalami penderitaan sekalipun. Saudaraku, mari kita lihat bersama. Ketika ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, seolah-olah Tuhan tidak ada, saudara. Dan Tuhan tidak menolong dia. Ketika ia alami sedikit kelegaan, karena ketika ia diangkat dari sumur, tetapi kita tahu bersama tidak lama kemudian, ia kembali alami kesesakan, yaitu ia harus dijual menjadi budak. Ia harus dijual menjadi budak. Tetapi meskipun yang dialami Yusuf tidak seperti yang diinginkannya, tetapi ia tidak membiarkan hatinya menjadi pahit dan kecewa, baik oleh keadaan maupun kecewa terhadap Tuhan, saudaraku. Hal itu terbukti di mana ia tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akibat dari sikap ini, kita tahu bersama, ia menjadi budak kepercayaan Tuan Potifar, saudara. Tetapi lagi-lagi, tidak lama kemudian, ia alami pencobaan kembali yang lebih besar, yaitu mengalami godaan oleh istri Tuan Potifar. Seandainya Yusuf memilih menuruti godaan tersebut, akan membuat dia lebih aman dan nyaman. Tetapi ia memilih untuk tidak menuruti godaan tersebut. Akibat dari keputusannya untuk tidak menuruti godaan tersebut, ia lagi-lagi harus mengalami sengsara dan masuk ke dalam penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa hidup yang dialami oleh Yusuf itu naik turun. Seperti yoyo, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi yang luar biasa, ia tetap mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan yang memimpin hidupnya. Hal itu terbukti sekali lagi ketika ia mengalami godaan. Ia berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar di hadapan Tuhan? Pertanyaan saya, apakah dia melihat ada Tuhan? Jelas tidak. Tapi dia tahu ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun Yusuf ada di dalam lingkungan yang fasik, saudara, tapi ia tetap menjaga hidupnya untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini, kadang-kadang kita juga bisa
Kita sekarang hari-hari ini, mohon maaf, kita ada di dalam lingkungan yang fasik. Demikian juga ketika kita mengalami masalah-masalah hidup, kita seolah-olah tidak melihat Tuhan menolong kita. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan masalah-masalah hidup yang kita alami. Tetapi apapun yang terjadi, saudara, kita harus tetap bertekad untuk tetap melekat dengan Tuhan. Karena Yusuf tetap melekat dengan Tuhan, maka pada akhirnya ia dipercaya Tuhan untuk menyelamatkan dua suku bangsa besar, yaitu bangsa Mesir dan bangsa Israel, dan kaum keluarganya, sanak famili dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Seandainya Yusuf menyerah dan kecewa di tengah jalan karena keadaan-keadaan yang dialaminya, maka ia tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan, saudara, untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang begitu besar dan agung. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah perjalanan hidup ini sama seperti yang dialami oleh Yusuf? Kita ada di dunia yang fasik, orang tidak peduli dengan Tuhan, hidup semau gue. Dan ketika kita memilih hidup di dalam Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong dan menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia memang Tuhan yang menyertai kita. Tapi justru keadaan ini adalah keadaan untuk membuktikan bahwa kita mau belajar untuk tekun hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Karena akan ada di satu titik tertentu, entah Tuhan menolong atau tidak, entah kita merasakan hadirat Tuhan atau tidak, kita akan memiliki kesaksian di dalam batin kita. Dan kesaksian itu tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun, baik oleh tekanan hidup maupun oleh godaan-godaan dosa dan kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Kesaksian batin itu adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu setiap orang pasti akan alami siklus hidup. Kadang mengalami masalah, tekanan, godaan, tapi setelah itu sedikit kelegaan. Tidak lama lagi akan alami yang sama terus-menerus berulang-ulang. Masalah, tekanan, godaan, kelegaan, masalah, tekanan, dan godaan. Maka kita tidak akan menghindari masalah, saudara. Atau kita juga tidak meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Tetapi di tengah siklus itu, kita akan menjaga hati kita agar kita tidak pahit karena keadaan-keadaan yang kita alami. Kita tetap berusaha melakukan yang masih bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sama seperti Yusuf melakukan yang masih bisa dia lakukan. Dan kita pun akan berjuang melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun, saudara, apapun. Bukan cuma ketika kita mengalami tekanan kita mau berjuang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita menerima berkat materi sekalipun, kita sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, yang menuntun dan membimbing kita, supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah segala keadaan. Inilah hal yang luar biasa. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan beri kesempatan kepada kita orang percaya, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam segala keadaan, saudaraku. Di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan di depan, tidak ada hal yang lebih besar dan tidak ada hal yang lebih mulia yang dapat kita raih selain kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam segala keadaan, sehingga hidup kita makin lama berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Inilah panggilan tertinggi orang percaya di dalam mengiring Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Dan ketika kita berjuang melakukannya, maka jerih lelah kita
berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kita tahu suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang sudah kita jalani. Dan pada akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Ini adalah hak yang Tuhan berikan, tetapi harus kita perjuangkan dengan penuh tanggung jawab. Jika kita tidak berjuang dengan penuh tanggung jawab, hak ini pun juga tidak akan menjadi milik dan bagian kita. Selamat berjuang, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sola Gracia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti firman Tuhan. Tinggallah sejenak sampai doa berkat, dan sebelumnya mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Roni Runtukahu, berkati keluarganya. Pakai hamba-Mu terus untuk menyampaikan berkat-Mu melalui firman yang disampaikan olehnya Tuhan. Firman yang mengubah hati banyak orang dan menyelamatkan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati persembahan yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu kepadamu. Sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Bapa, cukupi kebutuhan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Khususnya dalam situasi pandemi, banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang mengalami kesulitan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, dan Engkau selalu ada beserta dengan mereka. Biarlah Engkau kuatkan anak-anak-Mu Bapa, sehingga dalam keadaan sulit apapun, Engkau tetap beserta dengan mereka, dan mereka boleh merasakan penyertaan-Mu, penggarapan-Mu dalam diri mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, sertai kami dalam kehidupan kami di minggu ini, agar apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kehidupan kami makin berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kalau ada dosa-dosa yang selama ini kami lakukan Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat,
Dan kami tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kehidupan kami ke depannya kami serahkan kepadamu ya Bapa, supaya kehidupan kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang biarlah Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, berkat rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, penyertaan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Jangan lupa pada pukul 1.30 nanti ada ibadah Elevate Live by Faith yang dapat Bapak Ibu ikuti di channel Elevate LF8 Live by Faith. Bapak Ibu juga dapat mengikutinya di Shine Channel First Media. Jangan lupa subscribe channel YouTube GSKI Pluit. Kita bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.